Sekarang saya berada bersama Bapak Kepala Dinas Perikanan, Bapak Pak Arif, Bapak Arif Rusdi. Selamat pagi Pak, mohon maaf tentunya. Pagi. Di sini saya ingin mendiskusikan tentang batas sempadan pantai yang kemudian beberapa hari ini sedang ada banyak berita tentang itu. Yang kemudian ada beberapa tambak udang yang diduga melanggar batas sempadan pantai atau tidak nyampe 100 meter dari bibir pantai. Saya ingin memulai diskusi kita dari tambak yang tidak berizin dulu Pak. Karena hari Senin kemarin, hari Sabtu 11 April itu saya meninjau salah satu tambak udang di desa Rompun Barat, Kecamatan Dungke. Di Kecamatan Dungke itu ada salah satu tambak udang yang bahkan bukan hanya melanggar sempadan pantai Pak, tapi melakukan reklamasi dan ini bisa beroperasi. Kira-kira apa alasan kenapa ini bisa beroperasi Pak? Padahal sudah reklamasi begitu. Ini Pak. Ini di Kecamatan Dungke. Ini jelas reklamasi Pak, bukan hanya melanggar sempadan pantai. Ya, jadi begini. Yang pertama tentang pengertian sempadan pantai ya. Ya. Sempadan pantai berdasarkan Perda nomor 23 2013 Perda ketentuan tentang ETRW ya. Ya. Sempadan pantai itu adalah suatu kawasan lindung ya. Ya. Artinya yang namanya kawasan lindung itu suatu kawasan yang memang tidak diperuntukkan untuk apa ya, kecuali untuk memberikan suatu zona ya, lokasi untuk perlindungan ya, sehingga untuk menghindari terjadinya abrasi pantai ya kan, gitu sana. Nah kemudian berdasarkan Perda nomor 01 2016 Perda Provinsi Jawa Timur tentang RZWP 3K rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil, bahwa sempadan pantai itu adalah diukur dari titik pasang tertinggi air pantai ya kan, ini 100 meter ke darat. Nah 100 meter itulah yang diperuntukkan untuk lokasi hutan lindung itu, lindungan itu. Nah terkait dengan beberapa tambak-tambak yang tidak memiliki izin, jadi begini, memang ada dua tambak ya kan. Yang pertama memang tambak tradisional. Ya, tambak tradisional itu adalah tambak yang luasannya 2 hektar ke bawah, ya kan. Ya. Kemudian tambak yang sudah modern, ya kan. Itu luasannya 5 hektar ke atas, ya kan. Itu. Nah, yang wajib memiliki izin adalah tambak-tambak yang sudah modern, ya kan. 5 hektar ke atas itu yang harus memiliki izin. Tetapi izin itu tidak serta-merta diberikan ya, tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya kan. Yang satu tadi harus tidak pada sempadan pantai ya kan. Yang kedua harus memiliki IPAL ya kan, itu tentang limbahnya itu. Kemudian yang ketiga tentunya mematuhi aturan-aturan yang lain, wajib menjaga kondisi lingkungan bagaimana tetap ya kan, sebagaimana kita lakukan bersama. Jadi itu yang tentunya yang perlu dilakukan. Berarti untuk tambak yang tradisional yang di bawah 2 hektar luasnya, meskipun melanggar sempadan pantai nggak apa-apa berarti Pak? Jadi begini, memang banyak tambak yang tradisional ya. Jadi aturan sempadan pantai ini ya kan, ini diterapkan sejak tahun 2013 ya kan. Tetapi banyak tambak yang sudah ada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketika aturan itu belum ada gitu ya. Nah untuk itu tentunya bagi yang sudah memang kadung ada sebelum Perda ini ada ya kan, tetap kita memberikan edukasi pembelajaran agar mana paling tidak IPAL-nya itu harus diperhatikan gitu. Betul. Kalau misalkan pembangunan tambaknya setelah 2013 tapi kemudian melanggar sempadan pantai dan bahkan reklamasi, namun ini luasnya tidak nyampe 2 hektar, apakah itu bisa mendapatkan teguran atau memang seperti apa mekanismenya? Kalau 2 hektar tapi sudah modern ya kan, ciri-ciri modern sudah memakai kincir angin ya kan, itu sudah modern, itu tetap
ada izinnya, harus ada punya izin dan mematuhi aturan yang ada. Nah tentunya bagi tambak-tambak yang sudah memiliki izin ya kan, ini silakan beroperasi. Artinya kalau sudah memiliki izin itu berarti sudah tidak melanggar aturan yang sudah ditentukan. Gitu. Nah, ini yang di Dungke ini, Pak. Ini kan tidak berizin, reklamasi, tapi beroperasi, Pak. Artinya mekanisme pengawasan dinas seperti apa sebenarnya, Pak? Jadi begini, terkait dengan pengawasan yang kita lakukan ya, memang kita utamanya bagi petambak-petambak ya kan, jadi untuk agar bagaimana mereka pertama mematuhi aturan yang ada ya kan. Yang kedua, yang wajib memberikan izin ini ada tim. Betul, tim. Ya, bukan hanya jadi anak tim. Ya, timnya nih lengkap, ada dari dinas perikanan ya kan, perizinan, kemudian DLH dan lain-lain yang terkaitnya kan. Jadi itu timnya kan. Nah, ketika itu tambak-tambak tidak berizin, sepanjang ada barangkali nanti tim akan turun ya kan, tim turun ke bawah ke lapangan ya kan, kayak apa kenyataannya di lapangan gitu ya kan. Tapi kalau memang tidak memiliki izin ya kan, ya tentunya pasti ada ada sanksi ya kan itu. Tapi untuk sepandan pantai memang tupoksinya perikanan gitu ya Pak ya? Bukan di tim perizinan itu? Bukan tupoksinya perikanan, bukan. Tupoksinya perikanan itu dari sisi tupoksi yang ada melakukan pembinaan aja ya kan, pembinaan ya kan. Tetapi dalam hal perizinan ini tim ya tim. Dan salah satu untuk mengeluarkan izin harus sebadan pantai, jangan itu. Jadi harus memang rapat tim, bukan satu persatu. Bukan, tidak bisa tim ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Tidak bisa ya itu. Kemudian untuk yang di Desa Badur yang Kecamatan Batu Putih itu Kak, informasinya sudah berizin Mbak. Jadi izin sudah diajukan, tetapi setelah proses pembangunan ternyata ini sepadan pantainya tidak nyampe 100 meter, artinya terlalu dekat dengan laut. Dan ini menjadi temuan DPRD Kabupaten Sumeneb Pak. Jadi begini ya, barangkali terkait yang di Badur itu sampai saat ini memang belum ada izin kok, belum ya kan. Artinya tim belum mengeluarkan izin ya kan. Ini kan pada tahap edukasi masih kan. Betul. Kita tentunya perlu ke lapangan ya kan, melihat hubungan nasionalnya. Kan belum apa-apa di sana masih. Ya, belum beroperasi. Itu. Jadi izinnya masih belum ada itu. Kalau memang nanti ketika mau minta izin terus melanggar sepadan pantai kan, tentunya izinnya tidak akan diberikan. Kita edukasi dulu. Ini jangan di sini, mundur aja ke belakangnya kan 100 meter. Sana itu. Oke, artinya itu baru pengajuan begitu ya Pak? Belum mengajukan masih, belum ada masih itu. Buktinya kami sebagai anggota tim belum ada rapat masalah itu. Artinya perusahaan boleh menggarap lahannya sebelum mengajukan izin? Tidak bisa, izin dulu aturannya ya kan. Gitu. Tapi rata-rata yang saya amati begitu Pak, termasuk yang di Badur itu kalau memang itu belum berizin, itu kan sudah menggarap. Kalau yang di Badur ini kan masih belum ya kan. Belum beroperasi ya kan? Iya, tapi sudah menggarap. Ya, menggarap. Makanya nanti perlu kita ke lapangan tim ya kan? Ya. Kalau memang itu nanti memang demikian, tentu akan kita cegah ya kan? Kita edukasikan ya kan? Jangan, ini melanggar sepadan pantai ya. Anda bisa membuat tambah ini mundur 100 meter ya kan? Kalau Anda izinnya tidak akan dikeluarkan nah, gitu. Makanya yang ingin saya tanyakan Pak, sebenarnya izin itu harus diurus kapan? Setelah mau budidaya atau setelah mau membangun? Ya sebelum. Berarti sebelum ada apa-apa masih lahan kosong. Sebelum membangun ya. Tapi kan banyak bangun dulu Pak. Ketika mau budidaya baru ngurus izin, kan nggak banyak begitu? Ya enggak sih. Yang izin-izin yang sudah dikeluarkan oleh tim ya kan, itu memang dari awal memang sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Kalaupun itu terjadi ya itu mungkin ada pelanggaran juga ya kan? Gitu. Memungkinkan nggak Pak? Artinya yang dulunya sesuai izin dikeluarkan, tapi dalam perjalanannya 1 tahun 2 tahun kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, apakah memungkinkan begitu? Iya, sejauh ini masih belum kita temui ya kan. Tapi andai kita temui tentu ada teguran-teguran ya kan. Gitu.
Mungkinkah ketika ada kasus seperti itu ada penutupan, Pak? Soalnya kan sudah ada bangunannya. Iya, kalau memang terjadi, paling tidak apa yang sudah dikembangkan sudah ditutup, ya kan? Ya kan? Iya. Dikembangkan ditutup. Kemudian yang asal silahkan dilaksanakan, ya kan? Yang dikembangkan yang baru, yang melanggar itu ditutup aja itu, ya kan? Jadi cuman yang baru, yang lama yang sesuai aturan. Edukasinya begitu, tetap ya kan? gitu. Ya itu. Soalnya kan begini, Pak. Saya coba cari misalkan ya, ada tambak udang di Desa Lombeng, Kecamatan Batang-Batang. Nah, itu sepadan pantainya tidak nyampe 100 meter, Pak. Dan ketika saya cek ke sana, saya wawancarai pihak perusahaan memang mengakui ini tidak nyampe 100 meter. Karena kami membangun tambak itu bukan mengukur 100 meter ke bibir pantai, tapi kami membangun sesuai dengan tanah yang kita beli. Dan ketika kita cek, misalkan Mbak, kita cek di Google Map memang nggak nyampe 100 meter. Ini Lombang, Mbak. Kita cek. Dinas perizinan seringkali berdalih itu abrasi, Mas, abrasi. Tapi setelah ditanya kepada pihak perusahaan mengatakan tidak ada abrasi. Tapi memang tidak nyampe 100 meter karena membangunnya sesuai tanah yang dibeli, Mas. Katanya perusahaan begitu. Ya, Kemudian di Desa Antuleng, Kecamatan Gapura, ini, Pak. Ketika seperti ini jelas. Bahkan nggak ada sempadan pantainya ini, Pak. Ini berdempetan dengan laut. Jadi begini, jadi mereka sesaja sih bilang begitu ya. Tapi paling tidak tim ini sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada, kan. Yang namanya abrasi ini memang sering terjadi, gitu ya, sering terjadi. Ya artinya bahwa ketika tim mengeluarkan izin, ini memang sudah sesuai dengan aturan yang ada. Iya, 100 meter, tidak mungkin, ya kan. Lah dalam perjalanannya mungkin terjadi abrasi, bisa ya kan. Gitu. Enggak, soalnya kan saya kemarin yang ke sana ke Lombang itu bersama perizinan juga, Pak. Bersama DPRD juga. Nah, ketika perizinan mengatakan loh ini abrasi kan ya, Pak ya. Nah, pihak perusahaan tidak mengatakan ini tidak abrasi. Lagi pula, Pak, ketika jarak antara bibir pantai dengan tambak udang itu hanya 5 meter misalkan. Mana mungkin lah, Pak, dalam 1-2 tahun abrasinya sampai 90 meter, kan nggak mungkin juga. Iya, namanya alam ini bisa terjadi, ya kan, bisa terjadi saja, ya kan. Contohnya mungkin ya seperti tsunami, siapa tahu, ya kan, tsunami bisa langsung terjadi tanpa seketika, ya kan, itu. Jadi namanya fenomena alam bisa saja suatu saat terjadi, ya kan. Jadi, tapi paling tidak saya tanyakan tadi bahwa tim ini sudah bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Di sini kan ada tim, ya, ada perikanan, ya kan. Kemudian ada LH-nya, ya kan, ya kan. Nah ini masing-masing anggota tim ini punya tugas masing-masing, ya kan, ya kan. Dari dinas perikanan apa tujuannya? Menurunkan rekom, ya kan. Rekomnya nantinya sudah teknis simultanis panda. Dari LH diisi ipalnya itu. Apakah ada kemungkinan, Pak, bahwa batas sepadan pantai itu digeser? Artinya melakukan pembangunan perusahaan. Maksudnya? Ya, seperti kan misalkan yang saya sebutkan contohnya, yang saya kasih gambarnya, yang di Desa Lombeng, yang di Antuleng, Gapura itu kan katanya sampean ketika tim melakukan survei dan mengeluarkan izin itu sudah 100 meter. Tapi kemudian mungkin ada abrasi. Ya. Apakah abrasi itu menjadi satu-satunya kemungkinan? Apakah tidak ada kemungkinan bahwa perusahaan yang kemudian menggeser atau melakukan pembangunan lagi sehingga terlalu dekat dengan laut? Bisa saja terjadi, ya, bisa saja terjadi, ya. Tapi selama ini yang kita lihat lapangan dengan tim, ya, memang yang terjadi kebijakan ini adalah karena ini faktor alam itu tadi, ya kan? Faktor alam juga, ya. Oke. Jadi apa yang kemudian datanya yang kemudian tim itu menyimpulkan bahwa ini bukan kenakalan perusahaan tapi ini faktor alam. Teman-teman di lapangan seperti apa, Pak? Ya tentunya melihat kondisi dari awalnya, ya, awal dengan kondisi sekarang, ya, posisinya tambak itu di mana, ya kan? Betul. Ya, ada perubahan panda, ya kan? Kalau ada perubahan tentunya dari sisi luasannya mungkin bertambah, ya kan? Betul. Ya kan, dari situ aja. Kalau semula 5 hektar ternyata ini berkembang sampai 7 hektar, ya kan? Berkembangnya ini ke depan, ya kan? Dijorok ke laut, berarti kan ada pelanggaran, ya kan? Gitu. Tapi untuk yang CV Lombang Sejahtera
Ini kan izinnya 11, sekian berapa hektar begitu Pak, kalau saya nggak keliru ya. Intinya sekitar kurang lebih 11 hektar. Tapi di ukurannya ini luasnya 32 hektar. Ada dugaan pertambahan luas. Apakah tidak memungkinkan bahwa ini memang menambah luas areal tambak udangnya Pak? Ya, begini, saya tidak bisa menyimpulkan itu ya kan. Ada pertambahan tidak ya, Ya. dan tidak dengan adanya ya laporan dan sebagainya, nanti tim turun akan ke lapangan ya kan. Artinya tetap ditindaklanjuti begitu Melihat ya, ke Pak? lapangan gimana kepada kenyataan sebenarnya kan itu. Ya, terakhir Pak. Ketika ada dugaan, bisakah Dinas Perikanan melakukan sidak mandiri atau harus melalui tim perizinan secara utuh? Harus tim. Harus tim. Iya. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa karena hasil izin yang keluar itu adalah atas kesepakatan tim, kesepakat tim ya itu. Jadi sebelum izin Tidak itu boleh sepihak ya kan. sebelum izin itu tim dulu rapat, izinnya yang mengeluarkan tim, nanti pengawasannya juga harus tim. juga. Tim ya. Nggak bisa itu. sendiri-sendiri. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan saya sudah mendiskusikan banyak hal dengan Bapak Kepala Dinas, dan ternyata apapun itu yang terjadi dari proses pengeluaran izin sampai pengawasan itu dinas tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, harus melalui tim perizinan Kabupaten Sumeneb.